Gimana? Masih ribut-ribut lagi tentang pemakzulan Mas Gibran? Apa perlu ahli tata negara turun gunung? Tapi nanti malam Jumat naik gunung lagi sebentar ya. 1,5 jam aja. Habis itu turun gunung lagi. Besok sambung lagi naik gunung. Kok bagus-bagus, Bung? Kok belok arahmu itu, Bung? Malam Jumat ini, Wak. Ya, jadi begini. Ya, kalau menanggapi masalah masalah pemakzulan Mas Gibran ini, ya, itu sebetulnya sama recehnya dengan masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Gak ada yang perlu dikhawatirkan itu, ya kan? Karena ya satu-satunya partai yang menyambut dengan respon positif ya mengenai surat pemakzulan yang dilayangkan oleh Forum TNI cuma satu partai, PDIP. PDIP lainnya itu no comment. Ya, Golkar juga menyambut negatif. Ya, Demokrat juga no comment, PAN juga no comment, Gerindra apa lagi? Itu yang ngomong itu siapa itu? Andreas Hugo Parera, ya, salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDIP, kalau nggak salah dia wakil ketua komisi. Apa dia bilang? Ya, bahwasanya surat ini memang harus kita bawa ke rapat paripurna. Rajin kali kau. Dan kita akan bacakan. Nah, nanti kalau misalnya 2/3 dari anggota dewan menyetujui, maka bisa dimulai proses pemakzulan. Cuman ya SDM-nya ini. Modal apanya kau jadi anggota dewan ini? Modal ilmu lah. Tak segampang itu. Enak aja, gampang-gampang. Jadi kalau misalnya berkirim surat contohnya ke DPR RI, dibawa ke paripurna, dibahas contohnya, langsung itu begitu. Kalau kayak gitu, rame-rame lah kami kirim surat ke DPR. Gimana kira-kira? Termasuk pemakzulan kau jadi anggota dewan. Sedangkan Bambang Pacul juga ya meresponnya begini ya, ketika ditanya wartawan, Pak, bagaimana respon Bapak mengenai surat yang dilayangkan kepada DPR dan juga MPR oleh Forum TNI? Tergantung institusinya resmi atau tidak. Tergantung. Jadi di situ juga sudah bisa dilihat bahwa saya sebetulnya PDIP ini gak satu hati lagi, gak satu suara. Karena dia berseragam PDIP dan juga fraksi PDIP, ya jadi mewakili PDIP, dia ngomong. Ada aja. Tapi kita di sini kita bisa nilai ya, siapa bersekongkol dengan siapa ya. Siapa bersekongkol dengan siapa. Kayaknya arahnya ke situ juga nih. Kita kan udah tahu sebetulnya untuk memakzulkan seorang presiden dan wakil presiden itu nggak gampang. Bapak Hugo yang terhormat, Bapak Andreas. Ya, kalau mau dibilang step-stepnya itu ya tidak bisa hanya model diduga melakukan pidana. Tapi semuanya harus dibuktikan di persidangan. Ya, bagaimana cara membuktikannya di persidangan? Ya, dilakukan dulu penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, naik lagi ke penyidikan. Setelah itu ditetapkan jadi tersangka. Setelah itu disodorkanlah namanya ke anggota DPR. Setelah itu DPR ya akan berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait, entah itu kejaksaan, entah kepolisian, entah juga MK, entah juga itu KPK. Setelah clearkan semuanya, baru diusulkan kepada MPR untuk dilakukan pemberhentian terhadap seorang presiden dan juga wakil presiden. Begitu ya, nggak gampang, nggak segampang tahun 98, nggak. Tiba-tiba Gus Dur dilengserkan, nggak gampang lagi, nggak segampang itu lagi, nggak.
Karena waktu itu yang memilih presiden kan DPR, kan begitu, MPR. Nah sekarang ini yang memilih presiden kan rakyat. Itu dia secara hak demokrasi ya. Berapa orang sih purnawirawan itu? Kalau bisa dikatakan 332 katanya purnawirawan itu nggak seberapa itu suaranya dibandingkan kita. Ya 58% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang sudah memilih Gibran sebagai wakil presiden. Siapa mereka mau memakzulkan Bapak Gibran? Siapa mereka? Hanya karena mereka sakit hati, ya? Karena Anies tidak bisa menjadi presiden sehingga kepentingan mereka tertunda. Intinya di situ saja, ya. Karena apa? Mereka punya kepentingan. Mereka kan dukung Anies kemarin. Kan kita udah tahu Sutioso, Fahrul Rozi, ya, Sunarko dan lain sebagainya. Ya itu mereka itu punya kepentingan. Makanya mereka kemarin bela Anies. Setelah Anies kalah, akhirnya kepentingan mereka tertunda. Nggak tahu untuk 5 tahun, entah 10 tahun, entah 20 tahun, entah untuk selama-lamanya, nggak tahu. Itu yang bikin mereka sakit hati. Karena apa? Nggak bisa dapatan kue. Sudahlah ya. Kalau bicara tentang purnawirawan, sudah kukatakan dari tadi ya. Banyak purnawirawan, bukan cuma kalian aja. 332 itu sedikitnya itu dibandingkan seluruh purnawirawan yang ada di bangsa ini. Yalah. Dan juga sudah dipastikan ya bahwasanya ya PPAD, PPAL, PPAU dan juga PP Polri ya, Persatuan Purnawirawan satu pun mengatakan bahwasanya setiap tindakan atau aksi yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan tidak mewakili purnawirawan manapun dari semua kesatuan. Tidak mewakili. Ini adalah aspirasi mereka pribadi gitu. Jadi jangan anggap ini adalah gerakan dari semua purnawirawan. Makanya aku bilang gerakan orang ini kecil. Cuman gaungnya besar karena apa? Karena ada media yang membesar-besarkan. Udah tahu kita sendiri media yang membesar-besarkan itu Tempe. Udah tahu kita iNews. Udah tahu kita Sindo. Karena apa? Karena satu kolam mereka punya kepentingan sama. Ini yang memblow up. Gitu loh. Tapi pernah Metro TV, Kompas TV, ya, dan juga ada beberapa televisi yang memang betul-betul ya tidak diragukan lagi kredibilitasnya, ya, memberitakan ini terlalu heboh. Enggak pernah. Dan kalian perhatikan juga, ya, konten-konten kreator atau channel-channel yang memberitakan mereka ini, yaitu dari channel-channel seberang, ya, channel 16% sama channel 24%, ya. Contohnya, ya, nggak perlu aku sebutkan nama-nama channelnya. Udah tahulah sendiri kalian mana channel-channel yang menyerang pemerintah. Nah, itu yang akan memblow up berita ini. Aku tengok kok itu, ya. Kemarin itu di TikTok, biar tahu kalian ya mengenai masalah ijazah palsu. Ketika ijazah palsu ini sebentar lagi ya bisa dikatakan sudah menemukan ujungnya, hampir menemukan ujungnya. Nah, itu ustadz dan juga ya kaum FPI, kaum HTI, mereka melakukan live di TikTok. Live mereka di TikTok ya. Berbicara ijazah Bapak Jokowi begini, begitu. Kalah apa? Kalau kau memang terlepas dari agama, kalau memang kau seorang pemuka agama, bukan itu yang kau bahas. Kalau kau mau live, yang kau bahas itu bagaimana kita bisa menikmati, bagaimana kita bisa menikmati indahnya surga, bagaimana kita bisa menjaga hidup kita, menjaga lidah kita, menjaga tingkah laku kita, bagaimana kita saling menghormati dengan agama lain. Itu yang kau ajarkan, bukan malah kau terangkan masalah ijazah palsu. Kau pakai atribut agama biar seolah-olah kau itu memang betul-betul mewakili agama. Bukan, kau itu mewakili organisasi terlarang. Organisasi terlarang memang betul. Ya, gerakan mereka ini kan seperti itu.
Begitu juga ya dengan kaum 16% ya. Aku perhatikan kok itu ada satu orang berkumis-kumis suka kali live. Begitu ada yang menjelek-jelekkan pemerintah langsung live dia. Padahal dulu bukannya bilang apa, dia ini salah satu maaf buzzer dari Partai Si Merah, ya kan? Tahu aku orangnya. Tapi sekarang biar tuh kalian karena memang Si Merah sudah oposisi, akhirnya apa? Karena memang dia dibayar Si Merah, ya udah akhirnya dia menyerang balik pemerintah. Dasar kau Pak Kumis. Banyak kali gayamu, rajin kali live itu. Kalau kau perhatikan, rajin kali live. Ya, masalah apa live dia. Perhatikan ini, sebentar lagi dia bakal live masalah pemakzulan ini. Jadi media yang memblow up masalah ini sehingga seolah-olah ini merupakan sesuatu yang fenomenal. Sebetulnya enggak, ini adalah sesuatu yang receh. Enggak ada yang perlu kita takutkan ya, karena prosesnya itu sangat panjang ya. Sekarang secara politik ya. Kalau bicara tentang pemakzulan itu harus ada persetujuan dari 2/3 dari jumlah semua anggota DPR. Kan begitu. Sekarang begini. Ada berapa sih persentase oposisi? Ada berapa persentase oposisi anggota DPR yang ada di DPR? Tanya dulu. Ya. PAN ke Prabowo, Golkar ke Bapak Prabowo, Demokrat ke Bapak Prabowo, PKS ke Bapak Prabowo. Setelah itu apalagi Gerindra. Nggak mungkin lah Gerindra nggak ke Bapak Prabowo kan? Iya kan? Satu-satunya partai yang bisa dikatakan mungkin gak sejalan cuman PDIP. Makanya PDIP yang menyambut positif mengenai surat dari Forum Purnawirawan. Kita udah tahu kan siapa sekongkol dengan siapa. Kayaknya Refli Harun gak ada deh kayak gini-gini. Gak tahu aku kenapa bisa aku seperti ini. Ya, jadi itu dia. Secara politik juga nggak memungkinkan ya, karena 2/3, Wak. Sedangkan berarti kalau ada 2/3 berarti ada 1/3 yang tidak setuju kan begitu ya. Ini pun juga yang setuju dengan pemakzulan belum tentu 1/3. Entahnya itu 1/10. Itu dia. Jadi secara politik nggak kuat. Tapi kenapa mereka ini semakin berani ya? Apa mereka berani gara-gara kemarin Hercules sempat minta maaf sama mereka? Jadi besar kepala. Ya, mau Hercules minta maaf sama Bapak Sutioso, minta maaf Bapak sebagai anak, ya saya minta maaf sudah berbicara ini itu begitu. Jadi kalian pede, kalian nambah gitu. Oh enggak, kami enggak ada punya kepentingan seperti itu. Enggak tahu entah apa kepentingannya Bapak Hercules, atau beliau hanya ingin menghormati kalian sebagai orang tua ya. Tapi kalau kami enggak punya kepentingan itu. Itu dia ya. Jadi kalau bicara tentang memakzulkan ini kayaknya sesuatu yang enggak perlu dibahas lah. Tapi ya itulah dia. Mereka kan suka kali menggunakan sesuatu yang receh dan juga enggak perlu dibahas untuk melakukan sebuah aksi. Dan yakin aku, ya, ku bilang sama kalian, kalau ku perhatikan dari petisi yang mereka sampaikan ada 8 itu, mereka itu akan berusaha meloncat sana, loncat sini. Kan ada 8 itu, ya. Mereka sekarang sedang usik masalah pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau nggak jebol ini, ingat ini, kalau nggak jebol ini, mereka akan usik juga masalah IKN. Perhatikan. Kenapa ya aku menciumnya ke situ gitu loh? Karena item nomor 4 kalau nggak salah ya, mereka mempermasalahkan masalah IKN gitu. Nah, masalah IKN contohnya, mereka permasalahkan lagi, mereka serang lagi contohnya. Nah, setelah bisa diredam, mereka kan mereka kan lari lagi, loncat lagi ke masalah yang lain. Ke item nomor berapa itu, masalah pertambangan. Ya, setelah itu nanti loncat lagi ke tenaga kerja asing. Setelah itu loncat lagi, isi itu aja loncat-loncat. Gitu loh. Jadi mereka sudah mempersiapkan sebetulnya apa-apa bahan mereka untuk merusak pemerintahan. Jadi sebetulnya intinya mereka itu bukan
ingin memakzulkan Bapak Gibran itu cuma salah satu. Tapi intinya mereka punya misi untuk merusak bangsa ini. Bapak Prabowo seringkali mengatakan bahwasanya hati-hati dengan setiap gerakan yang selalu menyerang pemerintah karena gerakan itu dicurigai, patut dicurigai itu didanai asing. Ya, lewat LSM, lewat politisi, lewat akademisi, bahkan juga lewat mahasiswa. Contoh mahasiswa. Sekarang begini, ya masalah ijazah palsu, ya UGM, ya. Kita bisa tahu bahwasanya UGM itu adalah salah satu kampus terbaik lah katakanlah di Indonesia, ya. Nah, sekarang begini. Kemarin waktu Rismon, Suryo dan juga Tifa yang katanya mereka adalah alumni UGM, mereka menggeruduk UGM dan mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak percaya kepada rektor yang mengatakan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu betul-betul asli, ya. Kemana suara mahasiswa? Kenapa mereka diam saja ketika dikatakan bahwasanya rektor mereka pembohong? Kemana mereka? Kan begitu. Kenapa mereka bungkam? Kenapa mereka diam? Itu dia. Jadi sudah menyusup ini ke ke berbagai elemen. Gitu. Pengusaha iya. Setelah itu aktivis iya. Akademisi juga iya. Setelah itu kepada politisi sudah pasti, ya, dan juga tidak menutup kemungkinan ini mereka juga bermain ini sampai ke mahasiswa. Asing loh, asing. Ya, asing. Ingat ya, sudah banyak negara yang hancur lebur, ya, negara-negara besar yang hancur lebur oleh karena apa? Oleh karena pengaruh negara asing. Mereka nggak akan bombardir kita dengan bom atom. Mereka nggak akan kerahkan tank. Mereka nggak akan kerahkan jet tempur. Nggak. Tapi mereka akan merusak kepercayaan masyarakat lewat apa? Lewat berita bohong. Masih ingat Libya? Muammar Gaddafi, bagaimana Libya itu adalah negara besar. Aku masih ingat. Libya itu bisa dikatakan ya memiliki tempat-tempat yang indah. Karena apa? Karena kekayaan alamnya. Tapi dirusak kepercayaan masyarakat, dipengaruhi, didoktrin bahwasanya Muammar Gaddafi itu adalah seorang pengkhianat. Muammar Gaddafi itu otoriter. Muammar Gaddafi itu bukan seorang yang memegang teguh prinsip demokrasi. Kan begitu. Nah, mulailah diracuni pikiran masyarakatnya itu. Akhirnya hancur lebur Libya. Setelah itu apa lagi? Ada Pakistan. Setelah itu apa lagi? Ada Venezuela. Dan banyak negara, ya, seperti Irak dan lain sebagainya. Apakah kita mau biarkan manusia-manusia ini dipakai oleh asing, ya, untuk menghancurkan bangsa kita dari dalam, dan kita diam saja? Makanya Opung Parbelak dan juga teman-teman semuanya YouTuber Nusantara selalu bersuara. Karena apa? Karena kita memandang perlu untuk bersuara, untuk menyuarakan bahwasanya ya pemerintah sudah melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Gitu loh. Tanya dulu sama Fahrul Rozi, udah apa dia bikin untuk bangsa ini? Tanya dulu sama Sunarko, udah apa dia bikin untuk bangsa ini? Tanya dulu sama Roy Suryo, sama Tifa, sama Amin Rais, sama semuanya itu, apa dia bikin untuk bangsa ini? Yang aku paling nggak setuju, mereka katakan Gibran itu bukan wakil presiden yang nggak produktif, yang tidak produktif. Sekarang begini, ketika Bapak Prabowo, aku masih ingat ketika Bapak Prabowo beberapa hari di luar negeri, ya, itu sampai 2 minggu lebih, ya, itu bisa dikatakan Bapak Gibran, ya, beliau itu menghandle semua pekerjaan dengan baik, ya. Setiap ada pertemuan beliau pimpin, setiap ada kata sambutan beliau hadir, ada bencana alam beliau turun tangan langsung, ada banjir beliau turun nggak pakai perahu karet. Ada lagi musibah contohnya di daerah NTT, beliau juga hadir. Jadi bisa dikatakan ya Bapak Gibran itu sudah melakukan hal yang maksimal. Kan begitu. Kenapa menurut kalian nggak maksimal? Karena di mata kalian orang bekerja salah, orang nggak kerja juga salah. Gitu, biasa itu. Ya kan manusia-manusia seperti ini ya kayak gitu loh ya. Jadi ya
semaksimal apapun pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Gibran, karena memang penilaian mereka itu berangkat dari kacamata kebencian, mereka memandangnya dari kacamata kebencian, maka semuanya itu dianggap nggak ada gitu loh. Padahal kita bisa lihat ya bagaimana aktifnya Bapak Gibran ya, makanan bergizi gratis beliau juga monitor turun langsung ke lapangan ya, ada musibah di NTT beliau juga turun langsung ya, setelah itu ada banjir kemarin juga beliau turun langsung, semuanya ya. Jadi nggak ada istilah Bapak Gibran itu nggak produktif. Kalau bicara nggak produktif lagi, maaf seribu maaf, lebih nggak produktif lagi wakil presiden yang kemarin. Kenapa nggak kalian demo? Kenapa nggak kalian minta untuk memakzulkan Bapak Ma'ruf Amin? Fair dong, kan begitu. Nah, sekarang bicara tentang masalah konstitusi, mereka selalu mengatakan bahwasanya putusan MK nomor 90 itu adalah cacat ya. Kenapa? Karena yang memutuskan itu adalah pamannya Gibran. Sekarang begini, putusan itu ada ya, itu bukan serta-merta karena pendapat pribadi. Karena ada beberapa hakim juga kan, bukan cuma beliau sendiri, bukan Anwar Usman sendiri, tapi ada hakim-hakim yang lainnya. Kan gitu, makanya otak dipakai. Maaf, berdosa nggak kalau aku bilang mereka ini kurang cerdas? Pak, otak dipakai, Pak. Jadi jangan gara-gara dasar hatinya benci, jadi semuanya salah yang apa. Dan juga begini, ya. Begini, kenapa kalian tidak berusaha menggugat? Kenapa Forum TNI tidak menggugat ketika belum terjadi pertarungan di Pilpres? Kenapa kalian gugat? Karena Pilpres sudah berjalan, yang menang Gibran, ya kan itu. Tapi kalau misalnya contohnya ya, yang menang adalah Anies Baswedan, nggak akan mungkin kalian gugat. Nggak akan mungkin kalian gugat kan? Jadi seperti itu ya, kalian itu memakai logika terbalik untuk melakukan setiap aksi kalian gitu loh ya. Tenang aja lah kalian 24%, sedangkan yang 16% aja gak teriak-teriak. Tenang-tenang aja itu. Gitu loh. Ya jadi bisa dikatakan ya gak ada yang perlu diapalah. Secara politik juga aman ya. Karena jangankan 2/3 ya. Sedangkan ya satu ya bisa dikatakan 8/9 lah, 8/9. 8/9 itu mendukung Bapak Gibran tetap menjadi presiden, ya. Wakil presiden. Itu dia, 8/9. Nah, yang gak setuju itu paling cuma 1/9 itu. Kita udah lihat kan Dasko begitu juga, begitu ditanya, Pak bagaimana tanggapan Bapak mengenai surat dari Forum TNI? Ada surat ya? Nantilah dulu ya saya baca. Golkar pun juga pasang badan. Gitu dia, enak aja. Ya, ujuk-ujuk bikin surat ke DPR mau langsung dibahas. Oke dibahas, langsung disetujui. Enggak lah yau. Begitu bapak-bapak yang terhormat. Ya, jadi kita udah tahu sih motivasinya kemana ini. Aduh, kan kita udah lihat sendiri kan, ya. Banyak video sudah beredar ya, yang memperlihatkan di situ ada Sutioso, ada Sunarko, ada Fahru Rozi, gandengan tangan begini sama si Anies Baswedan. Rame-rame orang itu, ya. Dari situlah mulainya, biar tahu kalian. Aduh, mimpi. Lagian begini aja lah, ya begini aja. Kenapa nggak sekalian aja, Maaf ya Bapak Prabowo, maaf Bapak Presiden kami yang terhormat ya. Kenapa nggak sekalian aja Presiden yang minta kalian makzulkan? Kalian angkat aja isu-isu lama yang udah nggak kepake itu, yang paling yang pakai itu cuma si Adian Apitupulu. Isu apa itu? Isu HAM. Isu apa itu? Isu penculikan. Isu apa itu? Isu kekerasan. Kayaknya lebih masuk akal kalau kalian itu
apa namanya, kalian itu memaksudkan Bapak Prabowo, kan begitu? Kayaknya lebih masuk akal. Itu loh, makanya aku bilang ya, orang ini kenapa harus Bapak Gibran Raka Buming Raka? Karena mereka melihat kalau untuk Bapak Prabowo nanti mereka akan urus belakangan. Ya, kayaknya seperti itu Pak. Jadi Bapak Prabowo minta tolong, Bapak harus hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Ya, kita juga bisa pastikan, maaf ya, bukannya menuduh ya. Paham-paham yang salah itu bukan hanya merasuki orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi juga bisa merasuki orang yang berpendidikan, baik itu sipil dan juga militer. Ya, kita harus tahu Pak, siapa di belakang mereka ini semuanya. Yang pertama orang asing ya, yang karena ingin menghancurkan bangsa ini oleh karena mereka sudah dirugikan karena hilirisasi dan juga pembatasan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke negara luar, ya, itu yang pertama. Baru yang berikutnya itu bisa saja mereka ini ada yang membonceng, ya. Yang membonceng itu adalah ormas-ormas terlarang seperti FPI dan juga HTI. Karena aku lihat gitu loh, aku lihat bau-baunya ke sana, ya. Karena waktu masalah ijazah Bapak Jokowi itu di TikTok aku perhatikan, ya, kan monitor terus itu, ya, bisa dikatakan pemuka-pemuka atau penceramah-penceramah HTI, ya, itu mereka sudah membuka komal-komal atau membuka room, ya, untuk membahas masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini. Karena apa? Mereka harus memastikan masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan citra positif dari Bapak Joko Widodo. Itu dia, oke? Nah, jadi ya aku ingin memberitakan atau mengabarkan sama kalian ya, bahwa kami akan berangkat Opung Parbelak bersama juga dengan teman-teman di YouTuber Nusantara. Kita akan bergerak ke IKN tanggal 16 sampai tanggal 20 Agustus ya. Dan kami bergerak sendiri. Kami bersama juga dengan fans-fansnya Opung Parbelak dan juga YouTuber Nusantara. Kami tegaskan, kami tidak bersama dengan organisasi apapun. Kami tegaskan sekali lagi, kami tidak bersama dengan organisasi manapun, ya, karena ini pure, ya. Bapak Joko Widodo pernah berjanji kepada YouTuber Nusantara bahwasanya beliau akan menemani kami untuk berangkat ke IKN. Ya, jadi dukung terus gerakan kami, ya, Opung Parbelak, dan juga bagi kalian yang ingin berkontribusi, boleh kalian kirimkan lewat nomor rekening. Ya, terima kasih juga yang sudah berkontribusi kepada teman-teman semuanya. Kami berdoa hanya Tuhan yang bisa membalaskan. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.